Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnani, saya dari program studi Teknik Informatika kelas 2A1. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan makalah basis data yang mencakup beberapa materi diantaranya yaitu yang pertama, konsep dan arsitektur basis data, kedua, basis data relasional, ketiga, desain basis data dengan model entity relationship, keempat, entity relationship diagram atau ERD, kelima, normalisasi dan beserta studi kasusnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan arsitektur basis data, model data, skema, dan kebebasan data. Nah, dalam pembuatan basis data, agar basis data yang kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, maka diperlukan perancangan terlebih dahulu, di mana proses ini dilakukan pendeskripsian data dalam bentuk skema serta pembuatan model data. Untuk itu, kita perlu mengetahui pengertian dari model data maupun skema. Skema merupakan deskripsi dari basis data berupa abstraksi data yang terdiri dari nama dan tipe dari record, item-item data, serta constraint dari basis data. Kemudian model data merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau tipe data, relasi, dan constraint. Selanjutnya, model data, skema dan kebebasan data ini, model data terbagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu model data tingkat tinggi. Di dalam model data tingkat tinggi ini menggunakan konsep seperti entity, atribut, dan relationship. Kemudian kedua yaitu model data representasional. Model data representasional ini dia data yang disajikan dengan menggunakan struktur record. Kemudian yang ketiga yaitu model data fisik. Nah, di dalam model data fisik ini bagaimana data disimpan dalam komputer. Kemudian kebebasan data dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu logical data independence dan physical data independence. Nah, logical data independence ini adalah kemampuan untuk merubah konseptual, termasuk juga constraint dari basis data tanpa harus merubah skema eksternalnya. Kemudian physical data independence. Physical data independence ini kemampuan untuk merubah skema internal tanpa harus merubah skema konseptual yang mungkin diperlukan karena file-file yang harus diorganisasikan kembali. Selanjutnya yaitu bahasa basis data. Basis data memiliki bahasa yang digunakan untuk membuat spesifikasi skema konseptual dan internal serta mapping antara keduanya. Nah, dalam setiap DBMS minimal terdapat 4 jenis bahasa, yaitu yang pertama DDL, Data Definition Language. DDL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menspesifikasikan kedua skema konseptual dan internal. Jika dalam DBMS tidak ada pemisahan yang ketat antara kedua level tersebut. Kemudian yang kedua yaitu VDL, View Definition Language. VDL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menspesifikasikan user view maupun mapping menjadi skema konseptual pada DBMS yang memiliki pemisahan yang jelas antara skema konseptual dan internal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu DML atau Data Manipulation Language. DML ini merupakan bahasa yang digunakan untuk manipulasi data. Kemudian SQL. SQL atau Struktur Query Language. SQL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk manipulasi basis data relasional dan mengintegrasikan DDL, DML, dan VDL. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan sistem basis data. Di dalam lingkungan basis data ini terdapat beberapa poin yang diantaranya yaitu pertama file manager. File manager ini dia berfungsi untuk mengelola alokasi ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Nah, yang kedua yaitu ada database manager. Database manager ini dia menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Selanjutnya yang ketiga yaitu query processor.
Query processor ini dia berfungsi untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Selanjutnya yang keempat yaitu DML Precompiler. DML Precompiler ini dia berfungsi untuk mengkonversi perintah DML, yakni ditambahkan dalam sebuah program aplikasi ke pemanggilan prosedur normal dalam bahasa induk. Kemudian yang kelima yaitu DDL Compiler. Nah, DDL Compiler ini dia berfungsi untuk mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan label yang mengandung metadata. Selanjutnya yaitu basis data relasional. Basis data relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Nah, tabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Kemudian keuntungan basis data relasional. Keuntungan terbagi dua, yaitu pertama bentuknya sederhana dan yang kedua yaitu mudah melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya yaitu istilah dalam basis data relasional. Nah, istilah dalam basis data relasional ini pertama yaitu relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Selanjutnya yaitu tuple. Tuple merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Kemudian yang keempat yaitu domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Kemudian selanjutnya yaitu cardinality. Cardinality merupakan jumlah tupel dalam sebuah relasi. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu relational key. Pertama yaitu super key. Super key merupakan satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Kemudian candidate key. Candidate key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Yang ketiga yaitu primary key. Primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Nah, yang keempat yaitu alternate key. Alternate key ini merupakan candidate key yang tidak dipakai sebagai primary key atau candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima yaitu foreign key atau kunci tamu. Merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Nah, selanjutnya relational integrity rules. Yang pertama yaitu nol. Nol adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple. Yang kedua yaitu entity integrity. Entity integrity ini tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Yang ketiga yaitu referential integrity. Referential integrity ini merupakan suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kemudian yang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu desain basis data dengan model entity relationship. Model entity relationship adalah model data untuk menggambarkan aspek data atau informasi dari domain bisnis atau persyaratan prosesnya dengan cara abstrak yang cocok
untuk akhirnya diimplementasikan dalam basis data seperti database relasional. Nah, komponen model entity relationship. Nah, yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Selanjutnya yang ketiga yaitu cardinality constraint. Cardinality constraint ini untuk menjelaskan jumlah hubungan atau relationship dari entiti-entiti yang berpartisipasi. Selanjutnya cardinality constraint ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama hubungan 1:1 atau one-to-one relationship. Yang kedua yaitu hubungan 1:m atau one-to-many atau many-to-one relationship. Yang ketiga yaitu hubungan m/n atau many-to-many relationship. Yang keempat, entity relationship diagram atau ERD. Entity relationship diagram ini merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Nah, komponen penyusun relationship diagram atau ERD. Di antaranya pertama, entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Yang kedua yaitu atribut. Atribut ini dia mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Kemudian relasi. Relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kita masuk materi yang selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Suatu rancangan database disebut buruk jika terdapat beberapa fakta, yaitu data yang sama tersimpan di beberapa tempat yang berbeda, tidak mampu untuk menghasilkan informasi tertentu, kehilangan informasi, terjadi duplikasi data atau pengulangan yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, serta timbulnya null value. Selanjutnya, tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi ini dia ada 4. Pertama, menghilangkan kerangkapan pada data atau redundansi. Yang kedua yaitu mengurangi kompleksitas. Yang ketiga yaitu mempermudah pemodifikasian data. Yang keempat, menghilangkan anomali data. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian normalisasi. Keuntungannya yang pertama yaitu mengeliminasi modification anomalies. Yang kedua yaitu mengurangi duplikasi data. Sedangkan kerugiannya yaitu SQL query akan lebih rumit, terutama untuk mengakses data dari banyak tabel. Kerugian yang kedua yaitu DBMS akan berjalan lebih lambat karena perlu kerja yang sangat ekstra. Tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi ini ada 3, yaitu pertama, bentuk normal ke-1 atau 1NF, yaitu suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ke-1 apabila setiap data bersifat atomik, yaitu setiap irisan baris atau kolom hanya mempunyai satu nilai data. Yang kedua yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kedua bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut yang bukan key sudah tergantung penuh terhadap key-nya. Normal ketiga atau 3NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ketiga bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal kedua dan atribut yang bukan key tidak tergantung transitif terhadap key-nya. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pada entity relationship diagram atau ERD. Nah, ini merupakan contoh diagram ERD pada perpustakaan. Nah, yang menjadi entitasnya di sini yaitu mahasiswa dan buku. Sedangkan atributnya yaitu nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit.
Sedangkan relasinya di sini yaitu daftar dan pinjam. Pada saat kita ingin meminjam buku, maka kita harus mendaftar. Kemudian dicatatlah nama, alamat serta nomor mahasiswa. Baru kemudian kita bisa meminjam buku di perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu studi kasus pada basis data relasional. Nah, berikut adalah tabel mahasiswa dan mata kuliah. Untuk membuat sebuah database relasional, kita diminta untuk memisahkan tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Kemudian di tabel ketiga kita akan menggunakan relasi atau kombinasi dari kedua tabel tersebut yang bebas dari anomali data. Nah, pada tabel mahasiswa ini terdiri dari atribut NPM, nama, dan alamat. Sedangkan pada tabel mata kuliah terdiri dari atribut kode MK, mata kuliah, dan SKS. Nah, dari kedua tabel ini kita harus menentukan mana yang menjadi primary key-nya. Nah, kita harus ingat primary key itu nilai tunggal atau yang unik. Maka dari tabel mahasiswa ini kita mendapatkan primary key-nya yaitu NPM. Sedangkan pada mata kuliah yaitu kode MK. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga yaitu merupakan kombinasi ataupun relasi dari kedua tabel ini yaitu. Nah, tabel yang ketiga ini merupakan kombinasi atau relasi dari dua tabel sebelumnya. Tabel ini kita bentuk dari primary key dari masing-masing tabel sebelumnya yaitu NPM dan KDMK. Nah, NPM dan KDMK ini pada tabel sebelumnya dia menjadi primary key. Namun, ketika berada pada tabel nilai ini, dia berubah menjadi origin key yang menjadi penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Mengapa pada tabel nilai ini tidak semua atribut ditampilkan? Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpanan data. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.